Samsung kalau rilis HP baru pasti dimendang-mendingin sama HP merek lain. Nah, tahun ini agak sedikit beda karena HP yang mereka baru rilis dimendang-mendingin sama HP mereka sendiri. Yo, what's up guys? Gue Dendi dan ini adalah HP mendang-mending Samsung yang sampai saat video ini dibuat masih sangat diincar orang-orang. Ini dia Samsung A52s 5G. HP ini rilis di bulan September 2021 yang mana umurnya udah mau setahun. Tapi HP ini juga yang paling banyak dimendang-mendingin dengan Samsung A53 5G. HP yang baru beberapa bulan ini rilisnya. Tapi kenapa sih bisa sampai gitu dan masa iya HP yang lebih lama malah lebih bagus? Yuk kita cari tahu. Oh ya, untuk device yang gue pakai kali ini menggunakan RAM 8GB yang bisa ditambah di menu RAM storage sampai 8GB juga, jadi totalnya 16GB. Dengan internal storage 256GB dan sampai saat video ini dikeluarkan, Samsung membandrol A52s ini dengan harga 5,99 juta. Dan juga ada versi 128 dengan harga 5,499 juta di website resminya ya. Tapi kalau kamu mau cari yang lebih murah, ada kok di toko hijau atau di toko orange. Versi 8256-nya itu di 5 jutaan dan versi 8128-nya itu di 4 jutaan. Oh ya, untuk HP yang kita gunakan ini udah update ke Android 12 ya, berbasis One UI 4.1 yang ada sedikit peningkatan fitur dari versi sebelumnya. Dari segi desain, A52s ini punya form factor yang simple dan gak neko-neko. Desain back covernya nggak jauh beda dengan A series tahun ini, entah A33, A53, ataupun A73. Dan banyak yang bilang juga peletakan kameranya sekilas mirip S22 Ultra. Masa iya? Dengan dimensi 159,9 x 75,1 x 8,4 mm dan berat 189 gram, HP ini cukup compact dan masih enak digunakan dengan satu tangan. Finishing back covernya bertekstur matte dengan material polikarbonat. Tapi build quality-nya tetap solid ya, khas Samsung. Bentuknya flat tetapi ada lekukan tajam di sisi tepinya. Frame-nya juga memakai material yang sama dengan back cover-nya. Yang jadi perhatian adalah untuk desain seperti ini, gue ngerasa kalau megang HP ini dalam waktu yang cukup lama dan tanpa case agak sedikit nggak nyaman ya. Karena bentuk tepiannya ini yang terasa tajam di telapak tangan gue, tapi kalau udah pakai case baru deh berasa lebih enak. Di sisi kanan ada tombol power dan ada tombol volume up and down, lalu di atas ada mic dan ada slot SIM tray hybrid, jadi bisa 2 SIM card atau 1 SIM dan 1 micro SD yang bisa sampai 1 TB. Di sisi kirinya polos nggak ada apa-apa dan di sisi bawahnya bagusnya masih ada port headphone jack 3,5 mm. Ada mic, ada port Type-C untuk ngecas dan ada grill speaker dengan sistem stereo. Dan untuk performa speakernya cukup baik dan powerful di kelasnya ya, tapi menurut kita agak kurang ngebass sedikit. Dan dari sisi depan tentunya ada layar 6,5 inci dan ada grill speaker untuk telepon sekaligus stereo speaker tadi. Untuk layar A52s ini udah menggunakan desain Infinity O Display dengan resolusi Full HD+ dan udah pakai panel Super AMOLED Samsung. Yang tentunya dalam menampilkan gambar udah nggak usah diragukan lagi ya, karena nggak ada Super AMOLED Samsung yang jelek sekalipun HP entry levelnya yang pakai Super AMOLED. Untuk dipakai nonton maupun main game, warnanya, ketajamannya, kontrasnya udah bagus banget. Dan layar HP ini masih cukup bagus kalau kita pakai di keadaan matahari yang nggak begitu terik. Tapi kalau terlalu terik mataharinya, layarnya agak sedikit berjuang ya. Karena kecerahan layarnya cuma bisa sampai 800 nit. Dan juga layarnya sudah dilengkapi fitur Always On Display. Layar ini juga udah mendukung refresh rate up to 120 Hz. Jadi berselancar di sosmed ataupun main game, udah asik banget layarnya. Juga dilengkapi fingerprint under display untuk membuka lock screen-nya. Yang untuk membaca sidik jari performanya cukup bagus. Dan sudah menggunakan perlindungan Gorilla Glass 5. Dan pada saat baru keluar dari box juga sudah dilengkapi screen protector. Juga masih dilengkapi charger 15 watt, tapi untuk fast chargingnya bisa sampai 25 watt. Jadi kalau mau pengecasan 25 wattnya jalan, kalian harus beli kepala charger yang mendukung pengecasan ini. Dan juga tentunya sudah mendukung 5G juga. Nggak ketinggalan, Samsung A52s ini juga sudah dilengkapi IP rating nih, IP67 yang tahan debu dan tahan air. Jadi kalau HP ini nggak sengaja kecemplung ke kolam renang harusnya masih aman ya. Karena HP ini mampu nyemplung sedalam 1 meter selama 30 menit. Pindah ke performa, HP ini pakai SoC yang sampai saat ini menurut kita masih jadi SoC terbaik untuk kelas mid-range. Snapdragon 778G dan udah menggunakan GPU Adreno 642L
Untuk dipakai kebutuhan sehari-hari kayak buka sosmed, buka chat, atau buka YouTube mah masih enteng ya, nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya kenceng. Dan untuk gaming juga nggak perlu diragukan. Main Mobile Legends bisa rata kanan, setting grafik di high dan refresh rate-nya bisa di ultra. Berasa enteng banget di settingan ini. Dapat 95-120 fps. Ketika udah dipakai main 3 match, performanya masih cukup stabil. Nggak ada gejala throttling, walaupun mainnya juga nggak di ruangan ber-AC ya. Juara banget ini masih 778G. Untuk main PUBG Mobile juga masih enak, walaupun belum bisa setting tinggi-tinggi banget. Tapi gua rasa udah cukup enak. Bisa main di Smooth Extreme atau HDR Ultra di HP ini. Dipakai main 2 game sekitar 50 menitan, performanya masih stabil di 60 fps, sekalipun main bukan di ruangan ber-AC ya. Lebih enak lagi pas main di ruangan ber-AC, makin stabil performa dan suhunya. Dan untuk main Apex Legends yang enak di settingan grafik normal dengan refresh rate ultra. Di settingan ini main selama 15 menit stabil banget di 50-60 fps. Dan gua mainnya bukan di ruangan ber-AC ya, so suhu HP ini bisa sampai 45 derajat. Gue juga coba main Genshin Impact settingan bawaannya di medium 30 fps, tapi gue lebih prefer settingannya low tapi 60 fps ya. Dan di settingan ini udah cukup playable. Dipakai main 15 menit pertama nggak ada gejala anget. Tapi setelahnya mulai anget deh. Dan suhunya bisa sampai 42-45 derajat. Tapi masih stabil ya FPS-nya di sekitar 35-50 FPS. Wajar sih karena game ini kan salah satu game mobile yang berat ya. Oke, lanjut ke sektor kamera. A52s ini mungkin bukan yang terbaik ya di sektor ini, tapi menurut kita masuk salah satu yang terbaik di kelas mid-range. Dengan sistem 4 kamera di mana kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan f1.8. Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dan kamera depth sama makronya itu di 5 megapiksel. Untuk ambil foto siang hari dan cukup cahaya sih hasilnya cakep banget. Dan warnanya khas Samsung ya, sedikit overrated tapi masih masuk akal. Hasil fotonya mirip di semua lensa, mau lensa ultrawide, lensa utama maupun pas di mode 2 kali telefoto. Warnanya, ketajamannya nggak jauh beda ya. Nah, kalau mau sedikit tajam, bisa diaktifin mode 64 megapikselnya di kamera utama dan hasilnya surprisingly tajam dan warnanya pop up. HDR-nya juga bekerja dengan baik walaupun kadang overexpose. Coba deh lihat contoh fotonya. That's good. Nah, saat kondisi malam hari, hasil fotonya juga lumayan bagus buat kelas mid-range. Tapi di beberapa kondisi, hasil foto kamera ultrawide-nya agak sedikit lebih gelap ya daripada kamera utamanya. Ya harusnya wajar sih karena beda sensor dan beda aperture lensanya. Nah, untuk perekaman videonya, kamera utamanya ini bisa sampai 4K 30 fps dan dilengkapi OIS. Dan menurut update terakhir, OIS-nya ini hanya bekerja di perekaman 30 fps. Jadi pas ambil video 1080p 60 fps, OIS-nya nggak jalan ya. Wajar sih karena HP ini levelnya mid-range. Untuk warna, ketajaman, dan stabilisasinya itu sih termasuk masih cukup oke banget. Langsung kalian nilai sendiri deh gimana hasil perekaman videonya. Oke, kita tes videonya ini 1080p 30 fps. Nih handphonenya A52s kelihatan. Tuh. Ya, kelihatan ya. Oke, ini kita coba sambil jalan. Sambil jalan santai sih. Sambil jalan. Kita coba tes autofokusnya. Jauh, dekat, langsung fokus. Jauh lagi, dekat lagi. Cakep ini mah. Cakep kameranya. Wih, mantap. Wih. Terus di videonya juga yang 30 fps OIS-nya nyala ya. Jadi lumayan stabil. Dan kita juga bisa ganti-ganti lensa ultrawide. Zoom 2 kali, kita bisa langsung ganti-ganti. Dan ini 1 kali lensa wide-nya. Oke, ini 1080p 60 fps.
Kalau yang gue baca 60 fps ini OIS-nya nggak nyala ya, karena HP mid range kan, jadi memang OIS-nya nggak dinyalain pas di 60 fps. Tapi lumayan stabil juga sih. Kita coba tes lari ya. Ya, ada tuh tes lari. Kita coba autofocusnya gimana. Tapi kalau di 60 fps ini lensanya cuma nggak bisa diganti-ganti ya, cuma pakai lensa wide aja. Wah, cakep ini sih autofocusnya, mantul. Kita coba autofocusnya. Oh, tapi nggak dapat. Nah, nah, nah. Oke, lumayan lumayan cepet sih, tapi nggak terlalu smooth ya perubahannya ya. Agak ngerdedet gitu. Oke, ini 4K 30 fps. Ini kayaknya untuk yang setiap video 30 fps OS-nya jalan deh, karena ini lumayan stabil. Cuma di 60 fps doang dia nggak jalan. Oke, kita coba tes fokusnya. Tapi fokusnya cepet sih, tapi nggak smooth gitu ya, nggak mulus. Kecepatan kalau gue rasa sih perpindahannya. Oke, kita coba sambil lari. Capek. Oh ya, di 4K 30 fps juga saya. Nah, ini wide sama kali. Dynamic range-nya juga bagus seperti apa yang gue lihat, tapi agak lebih underexposed dikit ya, dikit aja. Agak lebih gelap dikit, ini ultra wide ini. Oke. Kalau dicoba jalan lumayan stabil sih. Kalau di zoomnya 2 kali, kita coba jalan ya, kalau zoom agak kurang ya. Oke, dan kameranya ini bisa sampai 4K 30 fps. Ini 4K 30 fps. Gue sih lebih prefer 1080p 60 fps ya, karena di 4K 30 fps nya ini stabilisasinya kurang. Wah gila, gue sampai keringetan ke atas kamera. Tapi warnanya tetap oke ya, cuma stabilisasinya kurang nih. Oke, ini mode perekaman 1080p 30 fps dalam kondisi malam hari. Ada beberapa penerangan lampu dari lampu jalan. Oh, ada flare-nya ya. Ada flare-nya tuh. Ada flare. Nah, ini sambil jalan. Halo, Pak. Ini sambil jalan. Ya, gimana? Stabil ya. Dan ini agak pindah ke lebih gelap daripada tadi, agak jauh dari sumber cahaya. Gimana? Bagus nggak videonya? Yang 1080p 30 fps. Oke, ini perekaman video 1080p 60 fps. Agak sedikit lebih gelap ya, padahal posisinya sama tadi, ada lampu jalan penerangannya, tapi sedikit lebih gelap. Nggak sedikit sih, banyak ya. Terus pas dibawa jalan agak kurang stabil karena malam hari juga, dan OIS-nya nggak nyala kalau di 60 fps. Oke, ini 30 fps masih di tempat yang sama setelah gua tadi mengakhiri yang 1080p 60 fps. Lebih terang ya 4K 30 fps nya. Oke, kita mengarah ke tempat yang lebih terang, yang ada lampu jalan tadi. Nah, udah kelihatan ya dari kecerahan kameranya dalam menangkap cahaya, lebih terang daripada 60 fps. Jadi kalau misalnya kalian pakai A52s terus mau ngerekam malam hari, bisa pakai yang 1080p atau 4K yang 30 fps aja, karena OIS-nya tetap jalan. Tapi di 4K
stabilisasinya kurang ya, bagusan di 1080 30 fps, tapi ini udah cukup bagus kok. Oke, ini 1080p 30 fps. Muka gua nggak kelihatan. Kita move ke, nah di sini dapat cahaya nih, dapat cahaya dari lampu jalan tadi. Oke, ini 30 fps sambil jalan, kita cobain sambil jalan. Oke, begini gimana, tapi muka gue cuma kelihatan bayang-bayang doang ya. Oke, ini perekaman kamera depan 1080p 60 fps. Gelap semua. Oke, ini gue langsung ke posisi yang agak lebih terang. Tadi lampu jalan yang tadi tuh, nah agak lebih terang dikit, tapi memang iya ya, kamera depan sama kamera belakangnya bisa nangkep cahaya lebih bagus pada malam hari itu di 30 fps. Dan untuk stabilisasinya kayaknya nggak jalan ya, kurang bagus. Oke, ini perekaman 4K 30 fps, masih di posisi yang tadi terakhir di yang 60 fps 1080. Lebih terang 1080 30 fps ya. Ini lebih gelap juga, nggak beda jauh sama yang 60 fps tadi. Kita bawa jalan juga agak bergetar-bergetar ya, tapi cahaya di belakang sih nggak overexpose, tapi muka gue yang underexpose nih, gelap banget. So, kesimpulannya untuk kalian yang punya budget 4-5 juta dan mau semua aspek HP-nya itu bagus, bisa lirik Samsung A52s ini. Dan menurut kita masih sangat worth it banget buat dibeli di tahun 2022. Desainnya masih sama kayak HP keluaran tahun ini. Kameranya bagus buat bikin konten Instagram ataupun TikTok. Dan performanya cukup kenceng walaupun bukan HP terbaik ya. Tapi yang jadi pertimbangan adalah untuk software update-nya nih. Karena A52s ini masih pakai kebijakan lama dari Samsung ya. Cuma dapat 2 kali software update, jadi kemungkinan cuma bisa sampai Android 13 aja. Tapi security patch-nya mungkin bisa dapat update 3-4 tahun ya, dan harusnya masih amat banget. Tapi kalau menurut kalian gimana untuk beli HP ini di tahun 2022? Kasih pendapat kalian di komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, yuk bantu like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Dendi pamit dan have a nice day.